Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahmah Cintab yang saya muliakan, dan siapapun yang sempat menonton siaran video ini, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara semuanya dan khususnya kepada diri saya sendiri masih dalam kegiatan atau tema bulan Ramadan, maka menyambung pembicaraan kami pada beberapa hari yang lalu, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, kita jadikan sebuah momen yang penting untuk meningkatkan dan memperbaiki amal ibadah kita, atau tahsinul ibadah. Bagaimana maksudnya tahsinul ibadah atau meningkatkan, memperbaiki ibadah kita? Caranya yaitu kita tentunya punya amal ibadah yang wajib-wajib dan juga amal ibadah yang hukumnya sunnah-sunnah. Amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu umpamanya, kita amalkan lebih baik dengan cara memenuhi sholat jamaah 5 waktu. Kalau mungkin pada hari-hari yang kemarin sholat jamaah kita kadang-kadang kurang atau lowong, tidak 5 waktu, kita upayakan di dalam bulan Ramadan ini selalu mengikuti sholat jamaah ini sebanyak 5 waktu setiap hari di masjid, jamaah di masjid. Lebih-lebih ini untuk orang laki-laki. Selain kita meningkatkan sholat jamaah kita seperti itu, juga mutu sholat kita juga kita perbaiki juga. Bagaimana tumak ninah kita di dalam sholat, gerakan sholat, bacaan di dalam sholat, zikir dan sebagainya, kita baca dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam buku-buku fikih yang muktabar. Itu yang wajib-wajib. Amalan yang sunnah-sunnah, di antaranya adalah sholat sunnah, ada sholat rawatib, sholat duha, kemudian juga sholat tarawih. Bagaimana kita lakukan untuk meningkatkannya? Umpamanya, kalau kita mungkin pada hari-hari biasa kurang perhatikan sholat duha, ya mari kita laksanakan sholat duha sebaik-baiknya kalau bisa setiap hari, atau mungkin sholat duha itu dilakukan bersamaan atau berurutan dengan acara zikir pada waktu pagi setelah sholat subuh, dilanjutkan dengan mungkin kajian, mungkin doa zikir di masjid, dilanjutkan nanti dengan sholat isyraq, atau itu dianggap juga sholat duha. Mungkin di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan seperti itu. Sholat rawatib umpamanya, kalau kita kadang-kadang juga kurang perhatikan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maka ayo kita upayakan di dalam bulan hari-hari bulan Ramadan ini kita selalu melakukan sholat rawatibnya. Dan ketika masuk masjid umpamanya selalu sholat tahiyatul masjid. Untuk itu maka supaya kita bisa melaksanakan sholat sunat itu seharusnya kita juga siap-siap datang ke masjid sebelum waktu adzan. Nah, bisa juga sebelum adzan sudah siap-siap ke masjid, sehingga
begitu mendengar adzan kita sudah sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, dan nanti sholat sunnah ba'diyah juga dengan sepenuh-penuhnya. Amalan sunnah yang lainnya lagi selain sholat sunat, umpamanya lagi nanti sholat tarawih juga begitu. Kalau mungkin dulu-dulu sholat tarawihnya itu terlalu cepat-cepat, kurang begitu khidmat, kita upayakan sholat tarawih itu juga dengan bacaan sholat yang baik, yang bagus, yang agak panjang, kemudian rukuk sujudnya dengan tumak nina, kemudian juga diikuti dengan doa-doa di antara sholat tarawih, di antara rakaat atau di antara setelah salam itu ada doa-doa untuk selama kita melakukan sholat tarawih. Selain itu juga amalan yang lain adalah tadarus Al-Quran. Boleh kita menambah hafalan Al-Quran atau sekedar tadarus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau mungkin kemarin-kemarin bacaan Al-Qur'annya kurang bertajwid, maka diupayakan untuk bisa membaca Quran dengan tajwid yang benar. Sehingga kalau kita memakai ayat Quran untuk sholat itu juga dengan bacaan yang benar. Menambah hafalan, meningkatkan bacaan Al-Quran, dan lain-lainnya. Amalan sunnah yang lain adalah yaitu sedekah. Atau kalau di dalam bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan memberikan sedekah dalam bentuk memberikan makan atau buka puasa kepada orang yang berpuasa. Caranya juga bermacam-macam. Yang penting memberikan makan, diberikan kepada tetangganya langsung atau diberikan ke masjid, siapa yang puasa di masjid itu boleh. Karena juga itu amalan yang dianjurkan di dalam bulan puasa. Iftaru as-shaim, memberikan makanan atau buka kepada orang yang berpuasa. Karena apa? Dengan memberikan makanan atau buka puasa pada orang yang puasa itu kita mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan itu. Maka inilah diantara amalan-amalan sunnah yang perlu kita galakkan, atau kalau ini sudah berjalan kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sehingga kita betul-betul dalam bulan puasa mendapat berkah, mendapat pahala yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.